Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min dunya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah, bagaikan malam yang gelap gulita. Seseorang pagi hari masih beriman, tahu-tahu sore sudah kafir. Seseorang sore masih beriman, tahu-tahu besok pagi sudah kafir. Mereka menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rahmat, kesehatan, kesempatan maupun kekuatan hingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita saat ini, yakni sholat zuhur secara berjemaah nantinya. Kemudian salawat beserta salam sama kita ucapkan pula buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramah kita pada siang hari ini kita merujuk kepada hadis yang kita bacakan tadi. Lebih kurang 14,5 abad yang lalu Rasulullah sudah membayangkan kepada umatnya bahwa umat ini akan berada pada masa situasi kondisi. Situasi itu sesungguhnya menuntut umat itu untuk cerdas membaca apa yang terjadi ketika itu, supaya kita bisa selamat dalam kehidupan dunia maupun akhirat nantinya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Bersegeralah kamu beramal. Artinya jangan ditunda-tunda lagi. Lakukanlah yang terbaik. Perbuatan-perbuatan yang baik kerjakan segera, jangan ditunda-tunda. Itu kata Rasulullah. Kenapa harus demikian? Sebelum datangnya fitnah. Artinya
akan ada kondisi nanti di situ sulit kita menebak apa sesungguhnya yang akan terjadi. Banyak ujian, macam-macam cobaan yang akan terjadi ketika itu, kata Rasulullah, bagaikan malam yang gelap gulita. Artinya pada masa itu, kalau disampaikan seperti malam yang gelap gulita, bagaimana malam gelap gulita itu? Mungkin kita melakukan suatu perjalanan umpamanya, setelah lelah dalam berjalan, lalu kita ingin beristirahat, tapi berada dalam gelap gulita. Nah, kemudian kita menemukan sesuatu tempat, ternyata ada batu besar di situ, batu hitam. Nah, kita ingin istirahat di situ. Karena gelap gulita, kita tidak tahu apa yang ada di atas batu tempat kita untuk beristirahat itu. Apakah mungkin kalajengking atau bahasa Jawanya sipasan? Tidak tahu kita. Bisa membahayakan kita. Atau bisa bentuk-bentuk lain. Ada warna yang mungkin terang ketika itu, ada bayangan, tapi karena gelap gulita kita juga tidak memastikan apa itu sesungguhnya. Suasana seperti itu kita berada. Nah, artinya kalau kita melihat, kalau secara bahasa Minang pada masa itu, kalau cari bahasanya, kalau begini, kini anendak mungkin. Artinya semuanya bisa mungkin terjadi. Lawan mungkin bisa menjadi kawan, kawan mungkin bisa menjadi lawan. Orang yang sebelumnya taat untuk beribadah, tahu-tahu terdengar setelah itu sudah murtad dia. Bisa saja semua terjadi itu ketika itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul itu. Bagaimana kondisinya pada saat itu? Fitnah akan terjadi. Kita harus berhati-hati. Istiqomah kita, perteguh keimanan kita pada kondisi seperti itu. Badiru bil a'malis bil a'mal. Fitanun kaqita'il lailil muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang pagi hari dia masih beriman, tahu-tahu sore sudah kafir dia. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada saat sore hari dia masih beriman, tahu-tahu terdengar besok paginya dia sudah kafir. Jadi kondisi pada saat itu kita tidak bisa mempertahankan, oh dia baik, mungkin saja. Tapi setelah beberapa menit, beberapa jam setelah itu atau beberapa hari setelah itu, apakah masih sama seperti itu? Belum tentu. Bisa juga orang yang jahat sebelumnya, tapi kemungkinan bisa saja dia setelah itu menjadi orang baik. Jadi orang yang non muslim umpamanya tahu-tahu sudah terdengar saja berbondong-bondong dia masuk Islam, sebelumnya dia bukan muslim. Nah, begitu juga muslim, dia taat beribadah, tahu-tahu terdengar murtad. Bisa saja itu terjadi. Nah, kondisi seperti ini cerdas kita membaca kata Rasulullah. Dan yang lebih parah lagi yang akan terjadi, kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin min dunya. Kondisi saat itu orang tidak segan-segan menjual agamanya demi kenikmatan dunia. Agama pun digadaikan. Jadi orang yang paham, orang yang mengerti tentang agama, apakah dia akan selalu baik? Belum tentu. Kadang-kala justru karena dia paham, dia mengerti, ini yang membuat dia terjerumus, dia akal-akali. Apalagi masuk unsur-unsur kepentingan, akidah sudah digadaikan. Itu yang akan terjadi, kata Rasulullah. Nah, oleh sebab itu, ibu bapak yang mulia, mari kondisi-kondisi seperti ini kita sikapi secara arif bijaksana.
Mari kita perkokoh keimanan kita kepada Allah. Kita teguh dalam beriman, istiqomah dalam bersikap berperilaku sesuai dengan agama kita. Apa yang terjadi yang biasanya kita sering menunjuk orang, berarti kita membenarkan, jarang melihat diri kita kelemahan-kelemahan. Maka sekarang perhatikan kita, apa yang harus dipikirkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kita, artinya mulai dari kita dan keluarga kita. Kalau ibarat kita melihat seperti obat nyamuk, lingkaran itu ada titik di tengah, itulah diri kita. Pelihara kita dulu, baru lingkungan kita lebih besar lagi. Nah, mudah-mudahan kita selamat dalam menjalani hidup dan kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.